Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai momen inersia silinder pejal dengan menggunakan kalkulus. Kita akan menemukan nanti rumus momen inersia silinder pejal kalau diputar dengan melalui pusat massa, tapi silindernya ini silinder yang sangat panjang. Jadi kita tahu bahwa kalau ini ada silinder diputar dengan sumbu melalui pusat massa, sumbunya ini sejajar dengan panjangnya dan tegak lurus dengan penampangnya ya. Jari-jari penampang ini R, maka I-nya pasti setengah MR kuadrat. Ini sudah saya buktikan dengan video saya yang lain ya. Di video saya yang lain sudah saya buktikan. Nah, tetapi kita akan mencari bagaimana kalau silinder ini ya, kita akan mencari momen inersianya. Bagaimana kalau silinder ini diputar dengan sumbu putar tegak lurus panjangnya ya, tapi melalui pusat massanya ya. Tegak lurus panjangnya tapi melalui pusat massanya seperti ini. Ini berapa momen inersianya? Ini yang mau kita cari ya. Nah, sekali lagi silindernya ini panjang gitu ya. Oke, kita modalnya ini ya untuk membuktikannya nanti momen inersianya pakai modal seperti ini. Saya sudah buktikan di video saya yang lain bahwa kalau ada silinder yang tipis seperti koin ya, koin uang logam misalnya, diputar dengan sumbu melalui pusat massanya sejajar dengan penampangnya, itu kan seperti ini rumusnya. I sama dengan 1/4 MR kuadrat. Kalau Anda belum paham ini, silakan lihat atau tonton video saya yang lain yang membahas mengenai momen inersia koin yang berputar. Oke? Nah, terus kemudian perhatikan di sini saya punya silinder yang panjang, panjangnya itu L, jari-jari penampangnya adalah R, diputar dengan sumbu putar melalui pusat massanya seperti ini, tapi sumbunya tegak lurus panjangnya. Nah, ini kita akan hitung berapa momen inersianya dengan menggunakan ilmu kalkulus diferensial integral. Caranya kita ambil cuplikan massa ya. Nah, berupa koin ya, silinder yang sangat tipis. Nah, ini cuplikannya. Bisa Anda bayangkan koin, panjangnya ini dx, tebalnya koin dx, sedangkan massanya adalah dm. Cuplikannya berupa koin ini. Kalau dia berputar terhadap sumbu Y, jari-jarinya misalkan X ya, berputar terhadap sumbu Y, jari-jarinya X. Oke, nah sekarang kita ingat tadi ya, bahwa kalau koin berputar dengan sumbu putar melalui pusat massa, sejajar dengan penampangnya itu kan ini, I sama dengan 1/4 MR kuadrat. Ini dasarnya ya. Nah, karena silinder cuplikan ini diputar dengan sumbu tidak melalui pusat massanya, tidak seperti ini, maka kita harus menggunakan aturan Steiner atau aturan sumbu sejajar. Jadi ini kan bergeser ke sini ya sumbunya. Oleh sebab itu momen inersia dari silinder nanti cuplikan ini ya, cuplikan silinder tipis ini adalah sama dengan DIU. DIU berarti cuplikan silinder, momen inersi silinder ya dengan melalui pusat massanya ya, DIU. Nah, DIU maksudnya ya ini 1/4 MR kuadrat itu. Terus kemudian nah, ini jari-jarinya X ya, pergeseran sumbunya. Jadi nanti momen inersia dari dm yang bergeser jauh X ini berarti dm kali X kuadrat. Jadi nanti DI itu adalah cuplikan momen silinder yang panjang, itu sama dengan DIU plus dm kali X kuadrat. Nah, ini aturan Steiner namanya, atau aturan sumbu sejajar. Nah, sekarang kalau begitu DIU tadi kan 1/4 ya, MR kuadrat. Tapi ini cuplikan massa dm, jadi ini kita ganti dengan dm, 1/4 dm R kuadrat. Nah, sedangkan di sini saya tulis seperti yang atas ya. Oke, saya bisa keluarkan dm-nya seperti ini. Ya, jadinya dalam kurung 1/4 R kuadrat plus E kuadrat dm. Nah, dm itu adalah rho kali dv, karena rho itu dm per dv kan. Rho itu massa bagi volume kan. Oke, jadi kalau begitu rho itu secara keseluruhan massa total silinder panjang ini dibagi dengan volume total silinder yang panjang ini. Nah, sedangkan dv-nya, cuplikan volume dari koin ini adalah 4 pi r kuadrat ya, pi r kuadrat luas lingkaran dikalikan dengan tebalnya kan, pi r kuadrat kali d. Nah, ini volume dari cuplikan silinder ini. Oke, jadi kalau begitu ini saya bisa urekan V-nya. V itu volume total silinder, itu kan berarti luas penampang kalikan panjang. Jadi pi r kuadrat dikalikan dengan panjangnya. Ini luas silinder totalnya. Nah, kita bisa sempurnakan menjadi M per L kali dx. Seperti itu, karena R kuadratnya dicoret, pi-nya dicoret ya.
Nah, sekarang dm-nya saya ganti dengan M per L kali dx. Nah, ini dm-nya saya ganti M per L kali dx. Nah, terus kemudian kalau I-nya yang saya cari, berarti saya integral ini yang ruas kanan. Jadi integral dari min setengah L sampai plus setengah L. Perhatikan di sini ya, ini kan 0. Kalau ini L, ini tengah-tengah kan, berarti yang di sini absisnya adalah min setengah L. Yang di sini plus setengah L, ya kan? Kan ini sumbu X sumbu Y ya. Oke, jadi batas integrasinya min setengah L sampai plus setengah L. Nah, dalam kurung seperempat R kuadrat plus I kuadrat dikalikan M per L dx. Oke. Nah, ini ya, sudah saya beri. Min setengah L, ini plus setengah L. Itu batas integrasinya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. M per L-nya bisa dikeluarkan ini, karena ini bilangan atau konstanta, bisa keluar dari tanda integral. Nah, terus kemudian ini saya integralkan jadinya seperempat R kuadrat X, yang ini X pangkat 3 per 3 integralnya. Batasnya min setengah L sampai plus setengah L. Nah, terus ini saya masukkan plus setengah L ke sini ya. Setengah L saya masukkan sini, jadinya kan 1/8 R kuadrat kali L. Ya, setengah L masuk sini, terus setengah L masuk sini. Kan 1/24 L pangkat 3 ya. Karena ini setengah pangkat 3 1/24, karena 8 kali 3, 24. Ya, dimasuk sini, terus kemudian dikurangi. Sekarang min setengah L saya masukkan sini. Nah, ini min setengah L berarti betul min 1/8 R kuadrat kali L. Nah, X-nya kan diganti L nih ya, min setengah L. Oke, terus kemudian yang ini min setengah L masuk sini. Ini hasilnya min 1/24 L pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Oke, terus kemudian kita hitung 1/8 R kuadrat L ini plus 1/8 R kuadrat L berarti 1/4 R kuadrat L. 1/24 L kuadrat ditambah dengan 1/24 L pangkat 3. Ini 1/12 berarti ya. L pangkat 3. Oke. Ini bisa saya samakan penyebutnya, ini 12 ya. Jadi ini 3/12, ini 1/12. Oke, terus 12-nya ini saya keluarkan. 12-nya saya keluarkan, berarti yang dalam kurung tinggal 3R kuadrat plus L kuadrat. Kenapa? Karena L dibagi L habis di sini ya. L pangkat 3 dibagi L tinggal L pangkat 2. Jadi kalau begitu momen inersia dari silinder panjang ini kalau diputar dengan sumbu tegak lurus panjangnya melalui pusat masanya adalah 1/12 M dalam kurung 3R kuadrat plus L kuadrat. Di mana M ini merupakan massa dari silinder, kalau R di sini adalah jari-jari penampangnya, sedangkan L itu adalah panjang silindernya. Physics is very easy and fun.